Bagaimana cara mengembangkan akun sosial media kamu di tahun 2022? Ya betul, sebentar lagi di tahun 2022. Dan tren atau pola orang mengkonsumsi, melihat sosial media itu berbeda sekali di tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah saja itu? Dan apabila Anda mengetahui tren ini, Anda bisa mengembangkan follower, jumlah subscriber, like, komentar, dan tentu itu berpengaruh pada interaksi yang ujung-ujungnya bila Anda berjualan online dapat meningkatkan penjualan. Oke, simak langsung penjelasannya dan pastikan kamu yang baru pertama kali lihat channel ini, klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi langsung dari YouTube. Oke? Baik. Nah, sosial media, kenapa ini penting? Karena sosial media adalah tempat untuk berinteraksi banyaknya orang, oke, secara online dibandingkan website, ya. Saya yakin yang nonton video kali ini juga pasti buka sosial media dalam waktu hitungan 1 kali 24 jam, ya, entah itu YouTube, entah itu Facebook, entah itu Instagram, TikTok, bahkan Twitter mungkin. Nah, dan saat kita mengetahui bahwa sosial media itu tempat yang cukup ramai dikunjungi, sayang sekali kalau kita cuma jadi penonton, ya kan? Sayang sekali kita jadi penonton dan tidak mendapatkan benefit atau hal yang positif kita dapatkan untuk diri kita. Salah satunya adalah secara finansial. Nah, cara dapatkan income dari sosial media, kita bisa menjadi influencer, ya, dari jasa endorse, atau kita jual produk online, ya. Namun, ya, cara kita menawarkan atau menyajikan sebuah informasi terjadi sebuah pergeseran di tahun 2021 menuju akhir ini. Sampai saya melihat ini trennya akan naik hingga di tahun 2022 dan bisa terjadi seterusnya. Nah, apakah saja tren tersebut? Oke. Yang pertama adalah saya akan sharingkan sosial media yang mana paling ramai dikunjungi atau tempat di mana paling aktif, ya, sosial medianya. Bukan paling banyak yang dimiliki tetapi paling aktif. Yaitu menurut data grafik ini adalah TikTok. Ya, betul, TikTok menduduki ranking nomor 1 dan paling banyak di-download dan paling aktif orang-orangnya berada di TikTok. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita ingin mengembangkan interaksi atau follower atau banyak komentar atau ingin memperkenalkan produk atau jasa kita di tahun 2022, menggunakan aplikasi TikTok adalah langkah yang tepat berdasarkan data Google Trend. Ini yang saya sampaikan, ya. Google Trend ini apa? Google Trend itu dimana Google mengumpulkan data-data pencarian di mesin pencariannya, yaitu Google, dimana menemukan bahwa TikTok paling ramai dicari di tahun 2021 ini, ya. Ini data 1 tahun. Oke, kemudian dari TikTok kita bisa belajar bahwa orang sekarang lebih cenderung suka mengkonsumsi atau menonton video yang pendek, ya. Seberapa pendek? Menurut data ini saya kumpulkan di sini, ya, video ini, itu terlihat sekali bahwa data video yang 0 detik sampai 60 detik ada kemungkinan 30% itu di-share atau ditonton sampai habis. Dan berbeda sekali apabila videonya dengan durasi yang cukup panjang, itu sedikit sekali untuk di-share atau bahkan ditonton. Nah, artinya apa? Apabila Anda menjual sebuah produk, jasa, atau membuat sebuah konten agar konten kamu ditonton sampai habis, buatlah sebuah konten yang durasinya pendek, yaitu sekitar 60 detik. Itu sudah paling maksimal, panjang. Oke, lupa, tapi saya pengen, mungkin ada yang bertanya seperti ini, ingin membuat video yang panjang. Boleh membuat video panjang, tetapi coba itu dipotong-potong. Oke, dipotong sehingga tidak terkesan panjang. Oke. Nah, berbeda kecuali kalau di YouTube. Nah, ini saya akan menyampaikan tentang di TikTok, Instagram, dan Facebook. Oke. Nah, kalau di platform media tersebut gunakan video yang cukup pendek atau dibuat berseri, dipotong-potong tadi itu. Nah, kemudian di sini juga terlihat bahwa perusahaan-perusahaan besar mengkonsumsi atau ingin
maaf saya ulangi lagi, untuk menyebarkan sebuah informasi atau menjalin sebuah interaksi kepada calon followernya itu menggunakan video pendek dan menggunakan advertising atau istilahnya beriklan di sosial media seperti itu. Ini menurut data yang ini nih ya. Nah, ini bisa kelihatan data ini. Oke. Nah, kemudian penggunaan pertumbuhan akun TikTok itu juga divalidasi oleh Hootsuite. Kita bisa lihat pertumbuhannya TikTok 700%. Nah, yang menarik adalah Instagram terjadinya penurunan. Oke, cukup drastis, dan Facebook. Jadi yang di sini grafik ini terlihat bahwa TikTok ada terjadi kenaikan, dan Snapchat dan YouTube, dan kemudian kita bisa lihat juga Twitter. Karena saya melihat bertumbuhnya Twitter ini juga ada banyak fitur baru ya, jadi orang nyaman membuka Twitter kembali walaupun tidak sebanyak TikTok dan Snapchat. Namun di Indonesia masih nomor satu adalah TikTok, seperti itu. Oke. Nah, kemudian tren dalam kita memasarkan sebuah produk atau jasa, membuat video tentang fokus pada berjualan terus untuk mengambil keuntungan secara finansial itu ternyata kurang disukai ya, karena pada dasarnya orang tidak senang dijualin di sosial media. Orang senangnya merasakan hiburan ya, mendapatkan manfaat dari konten yang didapat di sosial media. Nah, oleh karena itu buatlah sebuah konten di mana lebih banyak memberikan edukasi, inspirasi, yang di tengah-tengah konten tersebut atau di akhir konten tersebut ada solusinya, yaitu produk atau jasa Anda, seperti itu. Oke, jadi nggak kerasa bahwa si yang menonton itu, oh ternyata ini iklan toh. Nah, itu dia. Sebab kalau itu iklan ya, di awal 3 detik pertama itu sudah di skip, dia akan ganti ke konten yang lain karena orang nggak suka diganggu dengan iklan. Setuju apa tidak? Ya, kalau setuju silahkan komentar di bawah. Oke, dan ya, sebagai kesimpulan adalah trennya yaitu video pendek. Nah, lalu berarti apakah saya harus berpindah 100% ke TikTok? Jawabannya adalah tidak. Bagi yang sudah punya akun Instagram, YouTube, tetap kembangkan dengan konsisten posting, karena konsisten ya, ini adalah salah satu kunci terbesar untuk meningkatkan pertumbuhan sosial media Anda. Oke? Nah, dengan begitu kalau kita punya akun TikTok ya, untuk menambah follower di Instagram atau di YouTube, subscribernya bisa mengambil penonton dari TikTok untuk diarahkan ke channel YouTube kamu atau akun Instagram, bahkan Facebook kamu. Ya, seperti itulah. Jadi strateginya, di mana ada tempat kerumunan, itu adalah tempat terbaik kita menyampaikan sebuah informasi atau penawaran atau produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, kerumunan dalam arti kerumunan online ya ini ya, di mana yaitu sosial media, platform sosial media. Baik, semoga ini bermanfaat untuk tahu tren di tahun 2022 ya, di tahun 2022. Dan dengan begitu ya, bisnis Anda atau secara finansial Anda jauh lebih meningkat. Dan bila ada pertanyaan, jangan ragu untuk silakan komentar, like bila suka informasi ini, dan share jikalau dirasa ini bermanfaat. Thank you semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya.